Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku dari jurusan Mechanical Engineering. Ini aku akan mempresentasikan produk kentang kering seri kriuk yang dimana diproduksi dengan olahan kentang, lalu dibumbui dengan cabai dan lalu digoreng dan dikemas packaging, yaitu yang pertama dengan plastik, yang kedua itu dengan toples dengan ukuran berat 250 gram. Dan aku juga di sini tidak sendiri ya. Ini aku punya tim, yaitu tim aku yang pertama adalah dan aku sendiri sebagai leader, dan yang kedua adalah Ferry sebagai admin, yang ketiga ada Nabil juga, di sini ada Nabil juga, terus ada pembimbing aku yaitu Pak Eko Putra Budiman. Dalam suatu usaha yang aku jalan untuk produksi asli kentang ini, yaitu di mana aku menemukan kendala-kendala yang sangat besar, yaitu yang pertama, aku memberikan bisa dibilang apakah makanan ini bagus untuk makan basah dengan kuah, atau makanan ini juga dimakan dengan nasi kering atau disantap untuk cemilan sehari-hari. Nah, itu aku sangat problem memikirkannya. Tapi yang kedua, kalau kita lihat ini adalah Indonesia yang sedang terkena dampak COVID, di mana apakah kentang ini masih sangat tinggi dan seperti ini, itu adalah problem yang kedua. Tapi tidak menutup kemungkinan ini adalah menjadi aspek untuk perkembangan produk sapi kentang. Lalu gimana sih solusinya untuk perkembangan bisnis ini? Jadi aku memberikan solusi, yaitu yang pertama, aku pakai cara offline, yaitu seperti digambar, yaitu di A, di mana aku datang ke setiap rumah atau aku datang ke temen dan sebagainya untuk mempresentasikan ini loh produk kentang dengan olahan kering, lalu juga dengan higienis dan harganya terjangkau. Lalu juga aku memberikan tester kepada mereka, daripada mereka beli makanan yang kurang istilahnya tidak tahu kebersihannya dan sebagainya, aku mempresentasikan ke mereka. Lalu kedua, aku memakai cara sosial media, yaitu Instagram, dan itu sudah mulai berkembang. Bisa aku memberikan berbagai promo untuk memperkenalkan hasil kentang, dan untuk berbagai kalangan juga aku menentukan event-event dalam promosi. Target customer. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada target konsumen, di mana 3 komponen, yaitu ada teman kantor, rumah, dan medsos. Nah, ketiga komponen ini aku coba berikan contoh. Di bulan Maret aku mencoba untuk pemasarin di kantor, ya itu memang agak sedikit, 60,5%. Nah, untuk yang Aprilnya itu agak sedikit menurun, lalu yang di bulan Mei-nya ada sedikit naik. Karena dengan pandemik ini, orang banyak kan membeli produk asli kentang itu dengan cara lewat media sosial seperti Instagram atau WhatsApp dengan admin, seperti itu. Lalu market sizing, position available market. Jadi orang yang mempunyai minat yang sangat tinggi terhadap penawaran tertentu. Contohnya, aku buat bisnis yang beli 2 udah pikir. Nah, itu kadang bisa aku berikan, tapi kadang tidak bisa diterima mereka dengan harga yang cukup tinggi. Atau aku jualnya di angka 20 ke atas dengan berapa gram, seperti itu. Yang kedua, ada total addressable market atau disingkat dengan TAM. Nah, di sini pendapatan setiap perusahaan yang produknya telah dijual atau bisa dijual oleh perusahaan kecil. Jadi aku titipin kadang begini ke supplier, seller, jadi untuk dijual lagi. Nah, lalu yang ketiga ada service available market atau SAM. Jadi adalah gimana sih awalnya kita memilih suatu bahan dari kentang bagus saat produksi, saat ditanam, seperti itu. Lalu ada juga di sini
kita lihat yang keempat itu ada serviceable actionable market atau disingkat. Jadi kita menawarkannya kepada teman-teman terdekat itu ya saudara, teman kantor, teman sekolah dan sebagainya. Kompetitor ngasih kentang siapa aja sih di sini? Ada Lice, Raffles, Pringles. Nah, udah bisa dilihat itu adalah keripik yang benar-benar quantity untuk pengerjaannya itu sangat higienis dan sudah teruji. Sudah ada badan POM-nya untuk setiap porsinya. Lalu ada model gimana sih caranya mendapatkan rupiah, dengan apa caranya untuk mendapat income untuk perusahaan dan berkembang. Kalau aku mempunyai 3 komponen, yaitu menjual produk lewat media sosial atau menjual produk melalui orang atau juga melalui promo-promo. Jadi kan memberikan di media sosial dengan promo free ongkir, lalu juga kadang aku memberikan promo-promo terbaik kepada teman-teman juga dengan cara face to face, dan aku membawa produk ini seperti itu. Nah, ini ada milestone-nya. Awalnya tuh aku di 2012 Januari, aku produk apa sih yang sesuai pangan, produk apa yang bisa harus aku kembangkan. Nah, yang 2018 itu aku coba menentukan aku mau menjual apa. Nah, akhirnya aku menjual keripik. Di 2000 selanjutnya aku masih berpikir apakah ini akan aku slice atau aku harus kecil seperti itu. Jadi aku ngerasa itu yang membuat aku berat, apa yang aku harus produksi. Lalu yang selanjutnya itu adalah udah aku mau beli jual apa gitu. Akhirnya aku buat kentang, aku beli 55 kg, aku olah, lalu aku naikin ke media sosial. Nah, di situ udah media sosial. Lalu Februari udah masuk ke Instagram, langsung Februari itu dan selanjutnya aku udah coba eksekusi langsung market, cara pemasaran, branding, semuanya, promo-promo itu udah buat semua. Lalu penjualan produk melalui Instagram itu start di 2018 Februari tanggal 4, yang dimana itu adalah rezeki dari perusahaan yang kita dapat. Perusahaan kita mulai berkembang. Tapi kita sempat 2018 di Agustus itu udah agak turun karena media sosial kita tuh agak turunnya karena itu ya gitu pembelinya nggak berkembangnya tuh di media sosial, berkembangnya di offline. Akhirnya kita tutup di 1 Maret, kita tutup 2019, tidak menjual produk media online, hanya offline mulut ke mulut. Dan akhirnya di 2020 Maret kita sudah mulai berkembang lagi. Dengan pandemi COVID ini sudah mulai agak banyak penjualan dan ada banyak pesanan. Nah, funding need allocation yaitu di angka 811.560, yang dimana marketnya ada angka nilainya 297.560, lalu working capitalnya 270, lalu capexnya angka 244.000. Nah, sini ada marketing and customer acquisition, yaitu metode A acquisitionnya yaitu menjadikan pelanggan seperti teman dalam memasarkan produk. Yaitu secara memasarkan aku tidak membedakan ini adalah konsumen A, konsumen B, semuanya sama, aku memberikan servis yang sama. Yaitu yang kedua ada metode B, melakukan penjualan melalui media sosial dengan cara memposting dan mencari komponen supaya dagangan saya berkembang. Jadi aku selalu membuat promo terbaik buat orang itu suka dengan produk-produk aku dan cara pemasarannya. Kadang kita tidak tahu apakah konsumen A atau konsumen B itu sedang mengalami keuangan atau apa, ingin membeli tapi tidak bisa beli karena ongkirnya mahal. Nah, kadang aku suka kasih ongkir Jabodetabek. Yang yaitu meningkatkan sistem pemasaran kepada pelanggan untuk memberikan yang terbaik dengan cara merespon cepat dan memberikan yang terbaik. Jadi kalau misalnya aku kirim ada komplain, kok barang belum nyampe, nah itu aku selalu melakukan pas. Jadi nggak perlu mau diabaikan, karena itu aku justru lebih suka ada komplainan kayak gitu, atau packagingnya rusak, atau kurang enak, atau kurang pedas, atau terinya
terinya yang kentang kering. Nah, tadi aku belum memberitahukan kalau isi dari asli ini ada kacang, ada kentang kering, lalu ada ikan teri. Nah, di sini aku akan lanjut ke personal aku atau perusahaan. Jika kalian ingin membeli asli kentang kering Ferry untuk santapan dan hidangan, kalian boleh langsung follow Instagram kentang kering Ferry Krio di Jalan Persaki dan Mogot, di nomor telepon di 822 180 8 9. Terima kasih.